Ini saya mau membahas tentang double injektor pakai ECU standar ya. Pakai ECU standar. Jadi si double injektor ini dia ketika motor langsam yang aktif itu hanya injektor utama. Ini injektor utama bawaan pabrik ya. Yang aktif tuh hanya injektor ini. Oke. Ketika langsam, injektor ini yang aktif. Injektor kedua ini dia tidak akan nyemprot ketika langsam. Nah, ketika kita gas, baru injektor kedua ini ikutan nyemprot. Jadi injektor kedua nyemprot, injektor ke utama nyemprot. Caranya gimana? Nah, gini tutorialnya. Ya. Jadi di sini itu kita kasih switch, ya. Ini kan kalau misalkan TB kan di sini dia kayak ada lebihnya gitu kan. Nah ini sama saya dibor, terus dibikin drat, ditap, dikasih plat. Nah plat ini fungsinya buat apa? Buat dudukan switch. Ini itu micro switchnya itu yang kebalik. Jadi ketika ditekan dia off. Ketika dilepas dia on ya. Nah setelah itu ini kita bor juga nih. Di sini kan biasa suka ada lebihnya nih TB nih. Nah ini kita bor juga, kita bikin dudukan buat plat. Nah gitu ya tuh. Jadi ketika si TB nutup ya, dia itu neken switch otomatis si injektor kedua ini tidak nyala. Ketika kita gas, si switch ini on sehingga injektor kedua ini nyala gitu. Nah untuk perkabelan ya, nah ini kita akan membahas, tadi kan kita udah bahas tentang bikin switchnya supaya kalau misalkan dia mode langsam itu si injektor nggak nyemprot, injektor kedua nggak nyemprot, cuma injektor utama yang nyemprot. Kenapa begitu? Kenapa harus dibikin begitu? Karena kalau misalkan kondisi langsam, injektor kedua tetap nyemprot. Yang pertama motor kalian akan jadi susah langsam. Yang kedua bensin kalian akan terbuang percuma. Kenapa? Karena si koinnya nutup. Posisi koin nutup, otomatis si injektor kedua itu nyemprotnya ke koin. Itu nantinya akan jadi banjir ke sini. Itu bensin akan terbuang percuma sama akan jadi susah langsam. Ya. Makanya kenapa harus dibikin switch. Oke. Nah, kita ngambil kabelnya dari mana? Dari kabel injektor utama. Ini kabel injektor utama nih yang di sini nih. Nih. Ini kabel injektor utama, kita cabangin aja kabelnya tuh. Jadi ini untuk yang negatif, ini negatif, ini biru ya. Ini kabelnya sambungan soalnya nggak cukup, saya nggak ada kabel. Ini itu nyambungnya ke injektor kedua aja langsung. Ini kan injektor kedua ke sini nih. Nah itu kan, ini yang negatif nih langsung nyambungnya ke sini. Oke. Nah, untuk yang positifnya ini perhatikan. Dari kabel injektor utama ini itu kita nyambungnya ke switch dulu. Nyambungnya ke switch. Nih, tuh ya, nyambungnya ke switch. Ya, nyambung sini. Nah, yang sebelah sini itu nyambungnya ke injektor kedua. Tuh, nyambungnya ke injektor kedua. Jadi ini sistemnya sama aja kayak kita masang saklar lampu gitu ya. Jadi ketika langsam ini kepencet, si injektor kedua off. Ketika kita gas, otomatis kan switchnya aktif, otomatis injektor kedua ikutan nyemprot gitu. Oke, ini untuk urusan kabel. Untuk urusan selangnya gimana? Untuk urusan selangnya saya pakai ini tuh. Ini tuh sambungan slip lock namanya, slip lock. Jadi
kita cukup masukin selangnya, cukup tekan selangnya, masukin sep, ini udah nggak akan bisa kecabut slip lock. Kalau mau nyabut ini yang birunya harus ditekan ke dalam baru kita cabut. Ini untuk T-nya nih. Jadi ini dari fuel pump kita potong di sini. Ini yang ke injektor utama, selang yang ke injektor utama. Ini selang yang ke injektor utama tuh. Kita bikinin cabang di sini. Nah, untuk selang ini selang saya beli lagi buat Vario juga, cuma yang KW bukan yang ori. Nah, bikinin dipotong, disesuaikan panjangnya, dipasang di sini, pasang sini, ke sini, nyambung ke sini dulu. Ini itu fungsinya buat apa? Ini itu fungsinya adalah untuk mengatur debit bensin. Untuk mengatur debit bensin injektor kedua. Karena kalau kita langsungin itu ya beda motor beda-beda ya. Jadi kita bisa ngatur debit bensin yang disemprotkan di injektor kedua ini, boros enggaknya gitu. Jadi si keran ini itu khusus buat ngatur debit bensin yang keluar dari injektor kedua doang. Oke. Untuk injektor utama itu semprotannya tetap sama, ori gitu. Nah, kalau misalkan dirasa terlalu boros ya kita kecilin lewat sini gitu. Buat injektor keduanya ya. Misalkan kita udah pasang terus berebet, kita kecilin aja. Tapi kalau misalkan terlalu irit, kita gedein gitu. Sama ini ada kuncinya tuh. Jadi ketika kita udah beres settingan udah dapet yang pas, ini kita kunci ke sini. Puter. Oke. Tuh. Ya. Saya kira penjelasannya udah cukup jelas ya. Kalau misalkan belum jelas ya boleh tanya-tanya lagi aja. Itu sih sistemnya cuma gitu doang sih, sederhana sekali sih. Oke.